siang dengan Ibu Anissa. Ya, betul. Selamat siang. Nah, jadi gini Bu, kami dari tim acara RTV mau bincang-bincang sedikit nih bersama Ibu. Jadi saya mau jelasin sedikit nih tujuan dari bincang-bincang ini itu untuk mensurvei tentang bagaimana pendapat dari masyarakat luas terhadap adanya yayasan tempat penitipan anak 24/7 dengan fasilitas yang juga bagus. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih Bu, saya mau tanya dulu nih, apa nih kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Nah, kalau untuk kesibukan saya sendiri itu karena saya seorang artis ya, dan lagi ada project baru juga buat film layar lebar itu. Jadi saya kesibukannya sibuk syuting dari pagi sampai malam. Nah, jadi Ibu merupakan seorang aktris ya. Terus juga dari data yang kami dapatkan ya, sebelumnya kami juga telah mencari tahu tentang Ibu. Ibu juga merupakan seorang ibu yang mengurus anaknya gitu ya. Dan mohon maaf sebelumnya nih Bu, Ibu juga single parents ya. Terus gimana tuh Bu? Kan berarti nggak ada sosok ayah ada yang bisa menggantikan Ibu untuk mengurus anak. Apalagi sekarang Ibu juga sibuk untuk syuting. Jadi gimana tuh pembagian waktu antara pekerjaan dengan mengurus anak? Kalau untuk bagi waktu dengan anak itu biasanya saya kalau dikasih cuti syuting itu saya akan memanfaatkan waktu saya tuh menghabiskan waktu bersama anak-anak saya di rumah gitu, seperti pergi jalan-jalan atau mungkin cuma bermain di rumah. Nah, kalau untuk waktu yang saya berikan untuk anak saya ketika saya syuting itu ya namanya juga bekerja ya, gue nggak bisa nyambi gitu, yang tangan kanan megang anak terus tangan kiri buat kerja, karena saya juga seorang artis yang di depan kamera itu harus kelihatan semuanya. Jadi saya tidak bisa nih bagi waktu saya sekalian bekerja sama ngasuh anak. Jadi kalau untuk ketika saya syuting itu saya lebih memilih untuk menitipkan anak saya di tempat penitipan anak. Nah, jadi selama proses syutingnya Ibu akan menitipkan anak di tempat penitipan anak. Terus kalau misalkan tempat penitipan anak yang setahu saya nih ya, pastinya maksimal waktunya bukanya sampai sore, sampai jam 6 paling maksimal ya Bu. Terus Ibu juga lagi sedang sibuk-sibuknya project baru, ada juga yang syutingnya tengah malam juga kan. Lalu nanti ke siapa lagi tuh anaknya dititipin habis, karena Ibu emang nggak bisa juga kan nyambi-nyambi. Nah, kalau untuk itu ya tadi emang jam operasional yayasan penitipan anak itu emang biasanya tuh dari pagi sampai sore. Tapi di yayasan penitipan anak ini kebetulan itu punya kerabat saya, jadi setelah jam operasionalnya itu habis, itu jam 5 sore, saya lanjut menitipkan anak saya di rumah kerabat saya. Nanti ketika saya selesai syuting, saya akan jemput anak saya ke rumah kerabat saya. Nah, bicara tentang yayasan penitipan anak, saya juga mau tanya tentang biayanya Ibu. Berapa biaya yang Ibu keluarkan untuk menitipkan anak di tempat yayasan ini? Nah, kalau untuk biaya sendiri itu di yayasan penitipan anak yang sekarang saya menitipkan anak saya itu biayanya 12 juta per bulan. Nah, itu tuh udah harga termasuk makan anak saya udah di sana, terus juga tenaga pengajar dan pendidik itu juga bagus tuh. Dan menurut saya untuk harga 12 juta per bulan dari pagi sampai sore itu selama sebulan, menurut saya itu worth it sih. Karena juga fasilitas yang diberikan itu bagus gitu, kayak misalnya tempat bermainnya, terus menulis, pendidikan yang diberikan itu kayak sepadan lah dengan harga 12 juta per bulan. Jadi Ibu lebih merasa itu tuh kayak nggak terlalu terbebani ya dengan biayanya. Terus gimana tuh Bu kalau misalkan hanya buka sampai jam 5 sore ya, terus dititipin lagi sama kerabatnya, menurut Ibu nih ya, kalau misalkan ada tempat penitipan anak yang 24/7 dari juga memiliki fasilitas yang bagus dan juga nggak perlu lagi nih merepotkan kerabatnya, jadi menurut Ibu itu bagaimana? Kalau memang ada tempat penitipan anak yang buka dari Senin sampai Minggu 24 jam, sebenarnya saya akan mencoba menitipkan anak saya ke sana gitu. Karena alasan saya sebenarnya memilih tempat penitipan anak itu sebenarnya karena satu, pendidikannya bagus, terus karena di sana namanya juga tempat penitipan anak ya, pasti ramai anak-anak yang seusia anak saya itu seperti batita 3-4 tahun gitu, pasti banyak. Jadi dia bisa berkomunikasi nih, bisa bercengkrama sama seumuran dia gitu. Terus jika memang ada tempat penitipan anak yang buka 24 jam dari Senin sampai Minggu, itu
sebenarnya akan bagus sih buat, apalagi buat orang tua seperti saya yang bekerjanya tuh nggak nentu gitu, bisa pergi pagi terus pulang pagi lagi. Sebenarnya itu akan bagus gitu. Berarti memang setuju ya dengan adanya tempat penitipan anak yang 24/7. Terus juga saya mau tanya juga nih alasan Ibu, tadi kan Ibu udah bilang karena pendidikan, terus juga bisa bermain. Terus ada lagi nggak alasan di balik itu? Kenapa Ibu mau menitipkan anak di tempat penitipan anak? Sedangkan kebanyakan dari artis nih ya lebih memilih menyewa jasa babysitter gitu. Kenapa Ibu mau memasukkan ke tempat penitipan anak? Mungkin saya bisa cerita sedikit nih, kenapa saya tidak menggunakan jasa babysitter. Itu karena waktu itu saya udah pernah coba menyewa jasa babysitter yang ngasuhnya tuh di rumah saya gitu. Nah karena namanya juga anak kecil ya Bu ya, umur 3-4 tahun itu lagi aktif-aktifnya, dan anak saya itu tergolong aktif banget yang bisa lari kesana kemari, terus juga coret sana sini, terus juga kadang waktu istirahatnya tuh nggak nentu karena biasanya tuh kayak dia harus habisin energinya dulu nih buat bisa istirahat. Nah waktu itu saya pernah nyewa jasa babysitter, tapi babysitter itu mengundurkan diri nih karena katanya kecapean ngurusin anak saya sendiri di rumah yang bisa dibilang cukup gede, yang dia tuh ngabisin waktu buat lari-larian, jadi susah nih nurutin anak saya mau ini itu karena dia sendiri juga. Jadi kayaknya dia mengundurkan diri, dan sebenarnya saya kayak kayaknya nggak bisa nih pakai jasa babysitter. Jadi karena itu saya memutuskan untuk menitipkan anak saya di tempat penitipan anak. Jadi alasan dari semua itu karena memang nggak bisa menyewa babysitter ya bukan? Terus ya cukup sekian aja dulu Bu pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya. Semoga ini jadi masukan juga nih bagi kami, karena kami juga memiliki ide gitu untuk membangun tempat penitipan anak yang bukannya 24/7 dengan fasilitas yang bagus juga gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang, sampai jumpa.